Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lahat Online Channel, dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ini ada Bang Yoyon Hadikusuma atau YHK ya. Kalau mungkin masyarakat Kabupaten Lahat sering lihat di media sosial, sering cover-cover lagu. Suaranya merdu, saya termasuk salah satu fans ini dari gitu ya. Bang Yoyon ya. Kita ketemu kapan Bang ya? Pas acara ini ya, berkat ya. Kalau kenal sama aku manggilnya Kak apaan ini? Apa abang apa gimana ini? Bebas lah. Nah, abang. Kalau ketemu sama Bang Aan itu acara berkat ya Bang? Berkat ya. Berkat tahun berapa tuh? 2018 tuh ya? 2017. 2017-an ya, ya. itu di Kedai Jogja ya. Ya. Nah, dari situ kenal Bang Aan, terus udah berapa project yang kita kerjain? Banyak ya. Banyak ya. Perjalanan ya. Setelah kenal dengan Bang Yoyon ini, saya suaranya memang keren ya. Kalau berkunjung di YouTube-nya apa Bang? Kalau YouTube saya Yoyon Hadikusuma. Yoyon Hadikusuma. YHK ya. YHK itu sebenarnya tuh inisial. YHK itu Yoyon Hadikusuma. Disingkat jadi YHK. Jadi ngomong-ngomong tentang Bang Yoyon ini, sebenarnya awal karir musiknya itu sendiri dari awal seperti apa tuh Bang? Kalau dibilang dari musik itu sih emang dari hobi, emang udah musik Bang. Hobi emang dari musik dari hobi. Dari SMP itu udah mulai ngeband. SMP udah mulai ngeband. Terus bentuk band itu dulu nama bandnya Oreo Band. Terus boleh disebut SMP mana tuh? Kalau SMP-nya SMP Santai Yosep. Nah, dari Oreo itu aku kuliah kan, gara-gara kita kuliah jadi Oreo-nya vakum. Aku solo karir. Di solo karir itu coba-coba bikin lagu. Ya mungkin teman-teman tahulah dengan lagu Dua Hati Yang Menyatu. Itu pas band itu ya, bukan solo ya? Itu pas setelah Oreo vakum. Jadi Oreo bikin lagu. SMA itu karena kita mau kuliah kan, jadi aku kuliah ke Jogja, dan di situ aku solo karir bikin lagu Dua Hati Yang Menyatu Bang. Dua Hati Yang Menyatu. Itu di kisaran tahun berapa ya? 2010-2011. Itu booming juga tuh di radio Lahat ya, Dua Hati Yang Menyatu. Tapi lagu kebanyakannya romance. itu yang tahu lagunya cuma tahu lagu. Karena kan posisinya itu di tahun 2010-2011 itu kan aku udah ke Jogja Bang. Tapi itu kan duet loh sama siapa? Nah kalau duetnya itu sama Julia namanya. Julia itu anak STY juga, anak Santai Yosep. Anak Santai Yosep. Nah setelah lagu Dua Hati Yang Menyatu itu booming lah ya, bisa dibilang booming. 2018 aku balik ke Lahat lagi ya. Karena udah tamat kuliah kan, balik ke Lahat. Nah di Lahat ini lihat talenta musiknya di Lahat ini kayaknya karena perkembangan zaman juga sih Bang. Maksudnya gini, udah jarang aku lihat orang yang kayak zaman kami dulu, festival gitu kan. Terus parade gitu kan. Nah itu jarang. Di sini yang dimanfaatin malah ke sosmednya. Jadi lebih ke multimedia gitu kan. Nah di situ mulai berpikir ya udahlah kita bikin konten, bikin YouTube YHK Yoyon Hadikusuma. Itu kontennya yang cover lagu yang sekarang mungkin teman-teman bisa dengar di channelnya Yoyon Hadikusuma. Subscribe ya, jangan lupa. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Tapi rentang jarak dari tahun berapa tadi ke 2018 berarti kuliahnya lama juga ya? Kalau kuliah itu bisa dibilang 8 tahun lah. 8 tahun. Saya kuliah 8 tahun. Kalau kata orang itu gini, kita kuliah boleh kuliah, tapi kalau bisa jangan cuman ilmu yang kuliah itu doang yang kita dapat. Jadi kalau bisa tuh haji mumpung gitu loh. Maksudnya haji mumpung gini, kita di kota orang nih, di Jogja. Kalau bisa
jangan cuman aku kuliahnya di teknik informatika. Teknik IT, informatika, ya. IT. Teknik informatika. Kalau bisa, tapi ini kan balik ke orangnya lagi, Mas. Ya, Jadi gini. soal masing-masing ya. Balik ke individual masing-masing. Kalau aku sih haji mumpung tadi, aku di Jogja itu pengen belajar audio. Karena aku pengen hobi Mendalami audio. audio recording, terutama audio recording. Biar nantinya tuh hobinya tuh bisa nyambung gitu loh, Bang. Yang satunya bisa musik. Nah, di musik kita belajar audio recording. Audio recording itu tuh biar bisa direkam sendiri, kita publish sendiri. Nah, itulah yang terjadi sekarang di YHK Studio. Jadi di sana terbentur kuliahnya agak lama karena banyak kegiatan. Karena banyak kegiatan. Mendalami ilmu-ilmu yang Cuma lain mendalami juga. ilmu-ilmu ilmu-ilmu Keren. audio di situ. Kalau masalah video itu sebenarnya ngalir sih, Bang. Ngalir itu. Ngalir. Jadi kita tahu audio, pengen coba pengen video gitu. Jadi audio sama visualnya itu harus gabung, harus sinkron gitu loh. Tuh. Tapi saya lihat dari YouTuber ya, maaf mungkin bukan ini ya, tapi dari segi teknik-teknik gambarnya mungkin YHK lumayan di atas. Ya alhamdulillah lah untuk rentan waktu. Kalau dari jarak ini, Bang, dari jarak itu kita kan uploadnya tuh per minggu, Bang. Per minggu, satu video tuh 1 minggu. Di YouTube tuh kisaran 20-an kalau nggak salah, atau enggak 17, 18, ya 20-an lah mungkin lah. Berarti kan dalam waktu 20 video itu 20 itu berarti berapa? 20 minggu ya? Ya kalau Nah, satu minggunya satu video itu. ya 20 minggu. Berarti kan anggap aja sekitar 3 bulan ya? 3 bulan apa 4 bulanan video itu? ya Dari sekitar 3 sampai 4 bulan itu lumayan lah untuk masalah jumlah subscribernya itu gitu loh. Tapi ya di sini kita balik lagi ke teman-teman. Enggak, maksudku teknik ngambil gambar memang udah matang saya lihat. Kalau gambar itu kita rekodnya live. Jadi kayak kita sekarang nih live. Tapi banyak yang bilang ternyata si YHK tuh lip sync. Lip sync gitu. Banyak orang yang nggak percaya kok bisa bersih gitu loh, sebersih itu gitu kan. Aku juga sempat. Tapi aku yakin kan sama Yoyon kan. Yoyon nggak mungkin lah lip sync gitu kan. Nah, jadi tekniknya ya. Nah itu tadi yang haji mumpung tadi. Jadi kita kuliah ngedalamin audio. Nah, disinilah hasilnya kelihatan gitu kan. Kalau tekniknya ya kita live. Jadi video kamera stay 2, terus audionya itu direcord ke soundcard baru ke komputer. Nah, record audionya di laptop. Nah, jadi itu makanya hasilnya benar-benar luar biasa. Makanya bisa bersih lah, kayak noise. Kemarin ada yang bilang pas lagu Mungkin kalau nggak salah, Mungkin itu kan di Bendungan. Nah, di Bendungan banyak yang komen, itu kok nggak bocor suaranya, padahal ada mobil ayam lewat, ada motor lewat gitu kan. Nah, itu memang ada trik khusus untuk noise cancel namanya tuh. Jadi buat ngilangin noise-nya. Jadi yang mungkin bisa belajar banyak lah dengan Bang Yoyon masalah audio ya. Boleh kalau mau belajar, mau bukan belajar sih, sharing. Ya. Boleh main ke studio, YHK Studio boleh. Tapi YHK Studio berarti bisa record juga untuk kawan-kawan lain. Kalau untuk teman-teman siapapun, Bang, kita nggak ada kriteria atau apa lah, pokoknya bebas. Mau siapapun record ke studio boleh. Mau tua, mau muda, dia pengen berkarya, ya genre apapun itu. Genre apapun boleh. Termasuk kemarin ada teman-teman dari Nasid ya, Serelo Voice. Ya, Serelo Voice itu. Serelo Voice, ya kemarin yang ngedirectnya emang aku. Cuman kan balik lagi ke teman-teman untuk take vokalnya. Kita juga take vokalnya fleksibel. Bisa di mana aja lah, mau di mana. Jadi nggak harus ke studio take vokal. Nggak harus. Jadi gini, YHK Studio itu lebih ke kliennya. Jadi gini, nyamannya klien di mana gitu loh. Jangan sampai jadi beban. Misalkan, Mas, rekornya di rumahku aja. Ayo silakan. Jadi masalah kayak alat-alat dan segala macamnya Dibawa, ya alhamdulillah siapin ya. disiapin sendiri karena kan emang alat-alat kita mumpuni lah untuk outdoor gitu kan. Bisa lebih fleksibel gitu loh. Luar biasa ya. Inspiratif sekali. Terus belum nikah? Kalau nikah belum.
Insya Allah lah, doain aja buat teman-teman tahun ini, insya Allah. Kalau emang Allah ngizinin, ya insya Allah tahun inilah, akhir-akhir tahun ini. Tapi udah ada calon ya. Kalau calon mah udah ada. Jadi untuk penggemar YHK ya, jangan patah hati ya lewat channel ini. Tapi memang ya manusia butuh pendamping ya. Iyalah bang. Apalagi perjalanan sudah jauh ini. Melihat ini bang, musik khusus di Kabupaten Lahat sendiri seperti apa perkembangannya? Kalau Dari perkembangannya, kawan-kawan yang lainnya? Kalau perkembangannya sih, ini kita bilangnya yang realistis bang ya. Ya, kita buka-bukaan aja. Di zaman waktu masih aku ngeband, intinya Ya. itu kita lebih ke cari-cari festival gitu kan, ke Muara Enim, ke Pagar Alam, ke Palembang untuk festival. Cuman makin ke depan, makin tahun nggak tahu peminatnya atau emang dari yang penyelenggaranya yang kurang bergerak untuk festival. Kalau masalah musisi-musisinya di Lahat, aku akuin emang banyak musisi-musisi ya. Lahat. Talent-talent baru pun banyak gitu loh. Bermunculan talent-talent baru. 2008 aku wisuda balik ke Lahat, itu aku bingung. Mau ngapain aku di sini gitu kan? Mau ngapain? Nah, di situ aku mulai mungkin nemuin teman-teman yang dulu berbincang soal musik kayak gimana. Tapi di Lahat juga ada komunitas musisi Serelo. Itu Muse namanya, Muse. Nah, di situ emang tempat untuk wadahnya musisi-musisi Lahat. Nah, yang aku bilang tadi bang, di Lahat ini yang kurangnya itu event sebenarnya. Sekarang malah lebih ke opening artis gitu. Kayak Endang Sukamti gitu kan, kemarin datang Lahat, teman-teman Buram, teman-teman Paprika, teman-teman band-band yang lain, Hutan Pinus atau siapapun, mereka lebih ke opening. Nah, cara mereka buat promo band mereka sekarang ini malah ke digital tadi. Mereka record sendiri, mereka publish ke YouTube-nya ini sekarang. Jadi lebih mudah mungkin kan. Cuman untuk kedepannya kalau bisa tuh ada festival lah di Lahat. Jadi biar teman-teman tuh bisa nunjukin skillnya bukan cuma lewat dari YouTube gitu. Tapi memang benar-benar dari penilaian juri. Tapi itu support sih sebenarnya, support dari termasuk dari pemerintah. Dari pemerintah harus sebenarnya lebih sedikit memperhatiin lah ke musisi-musisi Lahat gitu kan. Nah, sekarang kan banyak tuh bermunculan kafe-kafe baru. Ya. Itu pengen live akustik, live band intinya itu kan. Nah, home band lah jadi talent yang tadinya tuh apa ya, bagus lah ya, jadi dia tuh kayak momen di cafe ini cuman ada band ini, momen di cafe ini udah diisi band ini gitu loh. Makanya lebih ke wadahnya tadi udah ada memang Muse. Nah, di Muse tuh nanti kalau emang ada pemerintah atau siapa yang support, boleh lah kita sharing, kita saling mau dibawa kemana intinya itu kan, Muse ini gitu loh, atau komunitas musisi Lahat ini. Karena sampai sejauh ini memang sepertinya fokus perhatian bukan ke kayak musisi-musisi itu ya, bukan berkesampingkan lah ya, sedikit agak dikesampingkan lah intinya tuh. Tapi ya dimohon lah untuk sedikit diperhatikan lah untuk musisi-musisi Lahatnya. Ya, untuk pemerintah Kabupaten Lahat, tolonglah ya diperhatikan kawan-kawan. Kawan-kawan musisi-musisi Lahat, karena tolong Pak. Seniman itu termasuk musisi itu gampang. Mereka butuh wadah dan diperhatikan kan. Benar. Karena teman-teman seniman itu bukan mikirin apa komersilnya bukan. Tapi diwadahi ya, lah karya mereka tuh dilihat, gitu. gitu. Ini pelecut juga nih kita lewat channel ini untuk lebih ke sana. Ya. Habis ini di banner. Tapi enggak, kita menyampaikan aspirasi bener. Pokoknya ya mohon dukungannya lah untuk pemerintah lah kalau emang untuk musisi-musisi Lahat ini gitu loh. Mungkin sekarang bukan dikesampingkan atau tidak dianggap, cuman lebih sedikit event pun itu ada kayak nyebut merek juga nggak apa-apa sini ya, kayak brand-brand rokok lah itu yang untuk ngundang-undang artis dan segala macam. Jadi teman-teman yang band itu mereka kalau nggak hebat
Kalau nggak punya nama di Lahat, ya udah terkesampingkan sama band-band yang kayak Paprika, Buram, terus Hutan Pinus dan lain-lain. Jadi kayak anak-anak SMA mau main, Ya, udah ngedown duluan bener gitu sih. kan, udah ngedown. Nah, jadi gimana caranya sih untuk kita kasih support ke adik-adik gitu loh. Jangan kita terus yang maju. Ada regenerasi lah. Regenerasi, gitu. Ya benar. bener. Nah, mau regenerasinya ini yang kadang bingung. Mau dibawa kemana anak-anak atau adik-adik kita? Event gitu. nggak ada kan? Event nggak ada. Padahal dari event itu kita bisa saring Iya. talenta-talenta terbaik tuh kayak Potensi, gimana ya. potensi-potensinya gitu. Kalau dari IHK sendiri untuk program-programnya, Kalau dari kita sih sekarang emang lebih ke kafe, Bang. Jadi channel YouTube IHK sekarang itu lebih memperkenalkan, lebih collab lah, intinya collab dari ke kafe-kafe yang bisa dibilang baru atau lama. Boleh buat misalkan pengen IHK atau kafenya dipromosiin atau apa, nggak apa-apa. Kita cuman intinya kita cuman pinjam tempat, Pinjam tempat. pinjam space untuk di kafe itu. Setelah kita nyanyi, nanti kita di belakang video itu bakal promo tentang kafe itu sendiri. Yang baru pertama kali kita lakuin itu di kafenya Resto of Java. Itu kalau nggak salah punya Bu Deni. Bu itu Deni. daerah mana? Di samping Gelora. Oh iya, iya. Di samping Gelora itu kemarin kita udah coba pertama kali itu collab sama Bu Deni. Kita nyanyi di situ, setelah di video kita boleh promosiin ke itu. Lumayan sih maksudnya tuh, ya biarpun subscribernya masih kecil, cuman Ya. kan dari hal kecil itulah yang bakal jadi besar. Nggak ada tiba-tiba langsung. Tapi Wah, setidaknya dari hal-hal itu mewadahi teman-teman IHK kan untuk. Ya bener, di EHK juga nggak cuma aku sendiri di sini. Ada Banyak tim, ya? tim-tim, ada tim. Ya ada Narji, ada Aban, ada Akbar atau teman-teman yang lain lah yang selalu support IHK gitu. Kalau aku sendiri nggak bisa apa-apa, Bang. Bener-bener nggak bisa apa-apa. Ya nggak, dari ngelihat pergerakan itu sendiri kan bahwa antusias ingin memajukan musik itu kan terlihat. Ya maksudnya gitu. Jadi kalau bisa lah ya, kalau bisa di Lahat ini banyak kejanggalan-kejanggalan sih sebenarnya. Kita maju pasti ada orang yang nggak seneng. Itu udah biasa, maksudnya itu udah biarin lah. Kalau emang mereka iri atau apa nggak jadi masalah. Cuma maksudnya gini, kalau bisa tuh kita gerak bareng. Ya, Kalau emang pengen kompakan ini, ya. Karena support kurang, kita nggak kompak kan. nah itu hancur. ayolah kita misalkan mau bikin apa, konsep apa, itu bisa dibicarain. Mau record atau mau apa, terus video atau apa. Jujur di Lahat ini banyak, bener-bener banyak talent-talent yang bisa video, bisa audio, bisa musik, apalagi musik kan lah ya. Bahkan Berarti pelajar kan, bahkan banyak pelajar. banyak. Cuman ya itu tadi di mana wadahnya. Itu doang sih Bang sebenarnya itu. Salah satu aku karena istri ngajar kan, aku lihat talent anak-anak pelajar tuh, aku lihat kan luar biasa sebenarnya. Nah. Tinggal mereka tuh wadahnya itu kan. Nah itu cuman sekarang kan balik ke orang tua sebenarnya. Ya. Jadi di EHK itu sebenarnya itu tidak ada batasan untuk siapapun. Yang pengen belajar apapun lah. Bareng ya, Ayo kita bareng-bareng. sharing bareng gitu kan. Kalau memang ada konsep Mas atau siapa, aku pengen bikin ini, bikin itu, ayolah. Dijalankan Ya, bareng. kita konsep bener-bener, kita matengin konsepnya kayak gimana, kita realisasikan. Jadi kayak jangan cuma wacana gitu loh. Aku pengen bikin ini, ya udah yuk bikin bareng-bareng. Jangan saling si A bikin ini, ikut-ikutan gitu. Si B bikin ini, ikut-ikutan. Nah, yang ikut-ikutan itulah yang kadang kan terjadi gap-gapan akhirnya Ya, kan, ya. terjadi kayak gesekan-gesekan. Nah, kayak gitu doang sih sebenarnya. Padahal seharusnya di tengah keterasingan seperti ini harus sama-sama kan, maju kan. bener, harus nyatu lah intinya. Biar ada gebrakan bersama, Benar. gitu, supaya powernya lebih kuat. Powernya gitu lebih kan. kuat. Bang, mungkin itu saja ya. Oke. Ya, kita obrolkan hari ini. Ya, aku juga makasih buat tim Lahat Online dan Bang Aan juga udah ngundang kita ke sini gitu kan. Ya, semoga apa yang kita obrolin ini bisa didengar teman-teman, bisa jadi inspirasi lah intinya.
Intinya cuma satu, jangan takut karyanya jelek, itu aja sih. Maksudnya Gitu ya. berkarya aja terus. Nanti masalah karyanya bagus atau enggak, diterima atau enggak, itu urusan yang kesekian. Intinya tetap aja berkarya terus. Iya, jadi ada istilah itu, kalau untuk berkarya jangan menunggu sempurna kan. Nah. Kalau untuk menunggu sempurna kita tidak akan pernah berkarya. Nah, benar. Karena dari kesalahan itulah kita belajar. Iya, Gitu. kita berproses kan. Ya, benar. Sebenarnya pamungkas kita ya harapan sih, tapi Bener. sudah disampaikan tadi kan ke sudah pemerintah kan, bahwa kita butuh support, kita Butuh support, ya. kawan-kawan. Lagi di zaman sekarang benar-benar hampir nggak ada lagi ya bisa Hampir dibilang. ya, benar. Ada lagi. Mungkin Bang Yoyan ada yang ingin disampaikan lagi kepada kawan-kawan musisi atau kepada pihak-pihak instansi? Kayaknya lebih ke teman-teman musisi ya. Ah. Kalau buat teman-teman musisi, jangan takut untuk saling sharing, jangan takut untuk saling tanya, atau ada hal-hal apa yang pengen ditanyain boleh. Main ke studio juga boleh, mau kontak di YouTube pun juga boleh. YouTubeku ya Yoyan Hadi Kusuma. Kalau mau ada hal yang mau tanyain boleh, mau collab boleh. Collab ya? Collab harus boleh. collab ya. Kalau memang mau collab boleh, silakan. Dan juga pesanku cuma satu. Intinya jangan minder. Itu aja sih, jangan minder. Aku wah malu nih pemula, newbie, nggak usah. Kita sama-sama belajar. Nah itu doang sih sebenarnya itu. Ya, itu saja Bang. Mungkin lain kali kita akan lanjutkan. Siap. Untuk karya terbaru sudah ada ancang-ancang? Kalau masalah lagu, insya Allah di bulan depan lah. Di bulan depan emang ada single lah. Single baru lagi ya? Bener-bener single baru. Tapi itu masih disimpan sih, maksudnya belum waktunya untuk kita publish. Tapi udah dimatengin. Kalau untuk matangnya sekarang masih proses, masih guide, maksudnya guide itu masih tracking di studio. Jadi belum benar-benar matang lagunya. Insya Allah lah bulan depan kita rilis lagu itu. Insya Allah dari single, bener-bener single. Karena ada yang komen Bang kemarin, bawain lagu orang terus. Kapan sih bawa lagu sendiri? Bawa lagu orang. Oh ya udah, kita turutin kemauan teman-teman. Jadi kita bikin single nanti. Insya Allah bulan depan. Senang sekali sore ini kami bisa ngobrol langsung dengan masterpiece lah ya. Saya dari senang ngefans, boleh dibilang ngefans lah dengan suara Yoyan, akhirnya bisa ngobrol langsung di channel Lahat Online ini. Jangan lupa subscribe Lahat Online channel dan Yoyan Hadi Kusuma. Yoyan Hadi Kusuma. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.